Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Deborah Febriana Purba, NIM F1D3170002. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Geostatistika dengan dosen pengampu Ibu Ici, di mana soalnya yaitu bagaimana menjelaskan tentang contoh soal dari Kriging dengan blok estimasi. Sebelum kita membahas contoh soal yang ada pada soal UAS, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kriging. Kriging adalah suatu teknik perhitungan untuk estimasi dari suatu variabel T-regional yang menggunakan pendekatan bahwa data yang dianalisis dianggap sebagai suatu realisasi dari suatu variabel acak, dan keseluruhan variabel acak yang dianalisis tersebut akan membentuk suatu fungsi acak dengan menggunakan model struktur variogram. Kriging juga merupakan suatu metode yang digunakan untuk menonjolkan metode khusus dalam rata-rata bergerak terbobot yang meminimalkan variansi dari hasil estimasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari kriging tersebut, kita harus mengetahui juga tujuan dari kriging. Yang pertama adalah mencari penaksir tak bias linier terbaik, kriteria terbaik dengan variansi minimum. Yang kedua, memilih rata-rata berbobot dari nilai sampel yang memiliki variansi minimum. Yang ketiga yaitu interpolasi spasial. Selanjutnya yaitu jenis kriging. Jenis kriging terbagi atas dua, yaitu ordinary kriging atau OKA, digunakan jika mean tidak diketahui. Yang kedua yaitu simple kriging atau SK, digunakan jika mean diketahui. Nah, seperti yang tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari kriging, tujuan kriging, dan jenis-jenis kriging. Nah, pada soal nomor 2 UAS Geostatistika, kami membahas tentang blok estimasi. Di sini ada suatu persamaan yaitu XY vektor dari U0 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari lambda I X dikali dengan vektor dari UI. Ini adalah ekuasi estimasi. Selanjutnya dia akan menjadi suatu matriks dengan matriks C vektor UI, U vektor UI, lanjut lagi dengan C vektor UI, vektor UN, ini ada 1, C vektor UN, vektor UI, ini C vektor UN, 10, 1, 1, dikali dengan lambda 1 hingga lambda N dan dikalikan dengan mu, yang akan menghasilkan covariance vektor UI, vektor U0, covariance vektor UN, vektor U0, dan 1. Dari matriks ini, dia akan menghasilkan suatu invermatriks. Invermatriks ini yaitu covariance dari invermatriks atau invermatriks dari covariance. Selanjutnya akan ditemukan suatu persamaan topi estimasi kuadrat sama dengan covariance dari vektor U0 dikurang sigma I sama dengan 1 hingga N lambda I covariance vektor UI vektor U0 dikurang dengan mu. Untuk estimasi error variance yaitu dengan covariance vektor U0, vektor U0 yang merupakan blok variance dan mu merupakan parameter dari Lagrange. Selain kondisi tidak bias, kita juga harus memenuhi kondisi variance minimum dengan mu adalah parameter Lagrange dan C adalah covariance. Nah, persamaan ini kita gunakan jika I-nya itu 1 hingga 0. Dengan syarat ataupun prosedur dia akan memenuhi ke persamaan yang di samping ini yang sebelumnya. Dia akan dilanjutkan juga dengan matriks ini dan menghasilkan ini, persamaan ini, tapi yang awalnya itu dia berbeda, yaitu persamaannya adalah sigma dari lambda I covariance vektor U0, vektor UJ ditambah dengan mu sama dengan covariance vektor UJ, vektor U0. Nah, setelah memahami materi dari persamaan sebelumnya, kita akan melanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang saya dapatkan adalah seperti berikut ini. Nah, kita ketahui V sama dengan 200M kali 200M dengan I dan SI
0,0, 0,200, ini adalah koordinatnya, min 200,0, 0,-200, dan 200,0. Nah, yang disuruh mencari itu adalah nilai ZV dengan n-nya yaitu 5 titik spasial. Lalu diketahui juga nilai Y perikal, C sama dengan 2 dan A 250 meter. Nah, di sini Y S1, V 0,88, Y S2, V 1,86 dan Y V, V sama dengan 1,13. Nah, kita akan membentuk suatu matriks yang akan kita kalikan dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5 dan dikalikan dengan M yang akan menghasilkan lambda 1 dengan nilai 0,6, lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan lambda 4 sama dengan lambda 5 sama dengan 0,1 dan 0,12. Selanjutnya kita akan mendapatkan suatu model estimasi dari persamaan yang sebelumnya, yaitu vektor dari ZV sama dengan 0,6 dari lambda 1 dikali dengan Z1 ditambah 0,1. 0,1 ini adalah nilai dari lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5 yang dikalikan dengan Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5 dan akan menghasilkan suatu nilai topi estimasi kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga 5 lambda I dikali YI dikali V ditambah M dikurang Y dari V, V yang nilainya adalah 0,2 dengan catatan bahwa topi estimasi kuadrat itu tergantung terhadap konfigurasi titik sampel. Misalnya lambdanya sampai dengan yang ininya, yang lambda ininya itu sampai 6, berarti di sini juga sampai 6 begitu. Jadi, dari contoh soal yang telah kita bahas dan pengertian yang telah kita bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kriging adalah suatu metode geostatistika yang digunakan untuk mengestimasi nilai dari sebuah titik atau blok sebagai kombinasi linier dari nilai contoh yang terdapat di sekitar titik yang akan diestimasi. Bobot kriging diperoleh dari hasil variansi estimasi minimum dengan memperluas penggunaan semi-variogram. Estimator kriging dapat diartikan sebagai variabel, tidak bias, dan penjumlahan dari keseluruhan bobot adalah 1. Bobot inilah yang akan kita pakai untuk mengestimasi nilai dari ketebalan, ketinggian, kadar, atau variabel lainnya. Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai soal 2 ujian akhir dari mata kuliah Geostatistika dengan dosen pengampu Bu Ici. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.